Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di kota Huya, ruangan tenang di rumah penguasa kota, di dalam menara bintang, Luo Feng dan Xue Zhanke keduanya tiba di salah satu lantai pertama menara bintang. Di lantai ini diletakkan mayat asli dari 3 raja kerajaan Xi. Mayat mereka semua masih utuh, tetapi pikiran dan kesadaran mereka telah musnah sepenuhnya. Mereka sudah mati. Xue Zhanke memperhatikan mayat itu dengan seksama. Tubuh Dewa Tiankun sangat besar, panjangnya ratusan miliar kilometer, dan sisiknya kuat dan tebal. Dia mengolah jalur asal material dan memanfaatkan potensi garis keturunan Hunyuan. Tubuh ini jauh lebih kuat dan lebih mengerikan daripada bentuk kehidupan dunia milik Luo Feng. Bahkan jika kaisar atau raja mengambil tindakan, Tuan Tiankun biasanya punya waktu untuk menggunakan metode rahasia dan teknik reinkarnasi. Namun kali ini dia terlambat untuk bereinkarnasi. Apakah tidak ada satupun dari mereka yang bisa bereinkarnasi? Bahkan Tuan Tiankun juga tidak bisa melakukannya, tanya Xue Zhanke penasaran. Ya, saya yakin, Luo Feng mengangguk. Saat aku menggunakan teknik rahasia kehendak, dia langsung meninggal. Dia tidak punya waktu untuk bereinkarnasi. Teknik rahasia kehendak? Xue Zhanke mengangguk sedikit. Luo Feng tidak menyembunyikannya di hadapannya. Kemauan yang ditunjukkannya sebelumnya memang sangat kuat. Baguslah, Xue Zhanke itu menyentuh sisik mayat besar Dewa Tiankun, lalu melihat mayat leluhur Buxiang dan leluhur pedang iblis di sampingnya. Pada saat itu, Xue Zhanke seakan melihat sosok-sosok yang dikenalnya di masa lalu. Ajin, kakak senior. Anak laki-laki itu merasa gugup saat pertama kali melihat kakak senior yang jenius dan cemerlang di sekte tersebut. Ajin, guru telah memerintahkanmu untuk mengikutiku mulai sekarang. Aku akan mengajarimu atas nama guru. Ah? Ajin, kau telah mencapai alam kekacauan. Kau selangkah lebih cepat dariku. Kakak, apakah kamu bersedia mengikuti jalan kultivasi bersamaku? Kata pemuda yang bermimpi menjadi alam kekacauan. Kakak senior itu tersenyum bahagia dan mengangguk dengan air mata di matanya. Mulai sekarang kita akan menapaki jalan latihan spiritual bersama-sama. Kemudian negara Jin didirikan. Meskipun itu adalah negara kecil kelas 3 di perbatasan, itu tetap merupakan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi seluruh sekte. Raja Dewa Jin terkenal di seluruh dunia karena keterampilannya dalam memurnikan senjata. Ajin telah menjadi raja di negara ini. Kakak perempuan senior itu sangat bangga. Kamu juga telah melampaui semua leluhur sekte ini. Raja Dewa Jin tersenyum tipis. Dia juga ingin menjadi lebih kuat dan melangkah lebih jauh di jalur kultivasi bersama kakak perempuannya. Kita juga harus memimpin saudara-saudari junior kita untuk memimpin sekte ini agar melangkah lebih jauh. Xue Zhanke itu samar-samar menatap sosok-sosok yang dikenalnya, adik-adik yang mengaguminya, cinta dalam hidupnya, itulah dunia yang diimpikannya. Aku punya dendam padamu, bisik Xue Zhanke dengan pelan dan kemudian melarikan diri ke lautan kosmik. Dengan kebencian yang tak berujung dan keengganan tak berujung, ia memasuki kedalaman lautan kosmik, dipaksa bereinkarnasi di alam semesta asli. Tahun-tahun yang panjang, sampailah hari ini, Xue Zhanke itu memandangi 3 mayat besar di depannya, dan tiba-tiba merasa sedikit linglung. Tujuan yang dikejarnya telah tercapai, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sekarang, aku ingin kembali ke masa lalu. Pada saat Xue Zhanke berhasil membalas dendam, dia tidak merasakan kenikmatan balas dendam, tetapi dia merasakan kerinduan yang tak berujung. Luo Feng menyaksikan dalam diam. Ia merasa bahwa
emosi sang guru sedang bergejolak dan berubah saat ini. Bahkan dengan kemauan spiritual sang guru yang kuat, butuh waktu untuk beradaptasi. Akhirnya, Zhe Xianke itu pun tenang sepenuhnya. Dia berbalik menatap Luo Feng. Luo Feng, terima kasih. Zhe Xianke itu tersenyum tipis. Saat ini, aku tidak menyesal. Guru, Anda telah membantuku berkali-kali. Saya yang harus mengucapkan terima kasih, kata Luo Feng. Zhe Xianke itu menunjuk ke arah 3 mayat besar. Pemimpin kerajaan Tiankun sangat terkenal. Jika dia meninggal tiba-tiba, maka itu pasti akan menarik perhatian dan pengejaran kekuatan besar. Ketiga mayat ini harus dimusnahkan dan jejaknya dihilangkan. Kalau tidak, banyak informasi yang akan terlacak di mayat-mayat itu. Aku tahu, Luo Feng mengangguk. Ketiga mayat ini tidak akan meninggalkan menara bintang lagi. Pembunuhan itu menyenangkan, tetapi akan ada banyak penyelidikan lanjutan, terutama karena hubungan antara pemimpin kerajaan Tiankun dan beberapa kaisar kerajaan kuno Yanfeng sangat baik. Jadi, Anda harus berhati-hati, kata Zhe Xianke. Saya sudah siap, Luo Feng mengangguk. Sekarang kau jauh lebih kuat dariku, dan kau harus berpikir lebih hati-hati daripada aku. Zhe Xianke itu tersenyum dan mengangguk. Baiklah, sudah waktunya aku pergi. Guru, apakah Anda ingin kembali ke kerajaan kuno Guntur? Tanya Luo Feng. Mulai sekarang, aku akan mempelajari pemurnian senjata dan garis keturunan Hunyuan dan menjalani kehidupanku sendiri dengan santai. Zhe Xianke memandang Luo Feng. Jika kamu punya sesuatu, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Ya, Luo Feng mengangguk. Aku akan mengirim guru keluar. Luo Feng secara pribadi mengawal gurunya keluar dari menara bintang dan bahkan sampai ke perbatasan kerajaan kuno Guntur dan kemudian menyaksikan Zhe Xianke pergi. Guru, Luo Feng bisa merasakan perubahan pada gurunya itu. Dulu gurunya selalu memiliki obsesi spiritual yang kuat, tetapi hari ini obsesi itu telah hilang dan dia benar-benar lega. Sebab dan akibat ini telah menjerat gurunya sejak lama. Guru, aku harap kamu bisa hidup bahagia di masa depan, Luo Feng berkata dalam hati, dan dia juga memutuskan bahwa dia tidak perlu mengganggu kehidupan damai gurunya di masa depan. Di kota Huyang, rumah penguasa kota, di atas pavilion, Luo Feng duduk sendirian dan minum. 3 penguasa negara Xi meninggal tiba-tiba, terutama kematian mendadak Tuan Tiankun. Kedua negara kuno pasti akan menyelidiki dengan seksama. Selanjutnya, itu tergantung pada kemampuan mereka. Rumah Luo Feng. Di tempat lain, apa? Ketiganya mati. Total ada 5 Raja Dewa di kerajaan Xi. Raja Dewa Liu Yu dan Raja Dewa Puncak Tengkorak yang masih hidup dapat menentukan ketiga raja kerajaan Xi dengan induksi kausal mereka. Ketiganya tewas dalam sekejap, tetapi 2 Raja Dewa mereka yang lebih lemah masih hidup. Ini membuat mereka bingung. Terlepas dari apakah Dewa Tiankun telah berinkarnasi atau tidak, untuk dapat membunuhnya secara diam-diam, dia pasti berada pada level kaisar atau raja. Raja Dewa Liu Yu ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Raja Liu Yu merasa gelisah. Dia hanya memiliki satu tubuh sejati. Pada awalnya, seluruh bangsanya telah berjanji setia kepada kerajaan Xi, dan rakyatnya juga berkembang dan bertahan hidup di wilayah kerajaan Xi. Menyelidiki kematian 3 penguasa kerajaan mungkin akan mengarah padaku juga. Raja Dewa Puncak Tengkorak bergerak dengan cepat. Mereka yang bisa pindah, cepatlah pindah. Raja Dewa Puncak Tengkorak memiliki banyak klon, dan tentu saja dia memiliki 3 gua, dan dia mengendalikan banyak kota di ladang Estianji. Ketika dia diundang untuk bergabung dengan kerajaan Xi, dia hanya membawa beberapa kelompok etnis bersamanya. Sekarang migrasi telah dimulai dengan cepat. Mereka semua panik saat itu. Mereka semua merasa bahwa krisis yang tersembunyi di balik kematian 3 raja kerajaan Xi, bahkan mereka tidak akan berdaya untuk melawan. Begitu hal itu mempengaruhi mereka. Di ibu kota kerajaan Xi,
Saat ini, Sosok cahaya putih muncul di ibu kota kerajaan Xi. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya putih dan dia menatap kota dengan wajah tanpa ekspresi. Pada saat itu, seluruh kota menjadi abu-abu dan banyak sekali waktu yang tidak bergerak. Seluruh dunia seakan berhenti. Sosok cahaya putih berjalan di kota Raja Xi yang terhenti, berjalan ke istana, dan berjalan ke aula utama. Dewa Tiankun tengah duduk di sana, dan Sage Agung Yi Xiu menawarkan botol makanan dengan hormat. Sosok cahaya putih melihat pemandangan ini, dan pikirannya tergerak. Di belakangnya ada pasir hisap besar yang mengalir perlahan, dan pemandangan di sekitarnya juga mulai bergerak. Dewa Tiankun mengulurkan tangannya untuk mengambil botol makanan, dan tiba-tiba mata Dewa Tiankun dan Sage Agung Yi Xiu langsung meredup. Terbunuh seketika tanpa kemampuan untuk melawan. Tuan Tiankun seharusnya tidak punya waktu untuk bereinkarnasi, gumam sosok cahaya putih itu sambil mengamati. Apakah itu teknik rahasia kemauan atau serangan terhadap jiwa? Aturan tertinggi benua asal membatasi batas atas semua energi. Baik itu energi, ada batas atas kekuatan materi, sebab dan akibat, serta kemauan. Dalam batas kekuatan tertinggi, tidak lebih dari 10 orang di seluruh benua asal yang dapat melakukan ini. Sosok cahaya putih itu berpikir. Tuan Tiankun selalu sangat berhati-hati. Meskipun dia bersikap tiran terhadap negara tetangga, dia tidak pernah berani menyinggung makhluk yang benar-benar kuat. Siapa yang membunuhnya? Lagi pula, dia membunuh 3 penguasa kerajaan Xi pada saat yang sama. Apakah mereka punya dendam dengan ketiga penguasa itu? Sosok cahaya putih itu merenung. Waktu terus berlalu, dan tubuh Dewa Tiankun dan Sage Agung Yi Xiu menghilang, termasuk makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dalam botol makanan. Dia harus berada di dekatnya saat dia menggunakan metode berbasis jiwa atau berbasis kemauan. Sosok cahaya putih itu terbang di atas seluruh ibu kota kerajaan dan mulai dengan hati-hati memeriksa semua makhluk di sekitar ibu kota kerajaan selama periode waktu itu. Mata sosok putih itu berbinar. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan harta pemberian leluhurnya. Bayangan pasir hisap besar di belakangnya dengan cepat meluas dan menyebar, menutupi seluruh ibu kota kerajaan hampir dalam sekejap mata. Berdengung, kedua sosok yang awalnya sulit di mata-mata itu pun muncul di bawah bayang-bayang pasir hisap. Seorang pria berjubah hitam dan berambut panjang mengenakan topeng wajah berdiri di atas ibu kota, menatap dingin ke arah istana. Di sampingnya ada seorang lelaki tua tanpa nafas kehidupan. Mudah untuk mengetahui bahwa dia adalah boneka. Sosok putih itu terkejut dan dia dengan hati-hati memperhatikan sosok pria berjubah hitam dan bertopeng emas. Bahkan melihat jejak yang ditinggalkan di masa lalu, sosok cahaya putih itu merasakan aura pria berjubah hitam itu dalam dan tak terduga, dan ada rasa takut yang aneh. Itu membuatnya sedikit takut. Gambaran seperti itu, aura seperti itu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sosok cahaya putih itu diam-diam terkejut. Bagaimana bisa makhluk mengerikan seperti itu muncul di benua asal? Sangat sedikit orang kuat yang tidak diketahui. Sebelumnya hanya ada orang kuat misterius dari alam surga bayangan yang memiliki kekuatan tempur tingkat kaisar, tetapi tidak ada yang tahu identitasnya. Dan sekarang ada satu lagi. Dia mengumpulkan botol itu. Ada banyak sekali makhluk di dalam botol itu. Kita bisa melacak sebab dan akibat dari makhluk-makhluk itu, dan kita mungkin akan menemukan sesuatu. Sosok cahaya putih itu mencoba melacaknya. Dia melihat botol makanan dan melihat beberapa makhluk di dalam botol, dan sebab akibat terjadi secara alami. Praktisi yang lemah tidak dapat menyembunyikan sebab dan akibat. Dengan bantuan penelusuran sebab dan akibat, mereka akan menemukan sesuatu. Semua praktisi lemah ini dilepaskan ke alam liar dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Sosok cahaya putih itu sedikit terkejut. Tampaknya pria kuat misterius ini menaruh kasihan pada yang lemah.
Sosok cewek putih itu mengelengkan kepalanya sedikit dan menelusuri. Pada langkah ini sulit untuk memeriksa lagi. Pria kuat misterius ini juga memiliki pelayan boneka. Sosok cewek putih itu juga mengamati lelaki tua di samping lelaki berjubah hitam dan bertopeng emas. Lelaki tua itu berubah menjadi boneka dan tidak ada jejak yang ditemukan. Aneh rasanya membawa pembantu untuk melakukan sesuatu. Sosok putih itu tersenyum dan pergi dengan satu langkah. Seluruh benua asal didirikan bersama oleh dua negara kuno. Mereka akan menyelidiki dengan seksama segala hal yang dapat mengancam ketertiban. Sekarang, mereka fokus pada 3 pusat kekuatan asing tersembunyi dan 5 pusat kekuatan, termasuk Ratu Kota Feng dan penguasa Sungai Ibu. Dan hari ini, mereka menemukan bahwa ada orang misterius dan berkuasa lainnya yang membutuhkan perhatian mereka. Kaisar Fu, aku telah kembali ke masa lalu. Pembunuhnya pasti pria berjubah hitam dan bertopeng emas ini, kata Kaisar Chu Feng sambil menunjukkan lokasi penyelidikannya. Kaisar Fu segera menyaksikan. Dia juga membawa seorang pelayan boneka. Aku dapat memastikan bahwa dia tidak berada di alam pamungkas dan dia tidak memiliki harta rahasia ruang dan waktu yang sangat kuat. Karena itulah dia dimata-matai olehku. Namun kekuatannya pasti sangat mengerikan, kata Kaisar Chu Feng. Ini sangat tidak biasa. Kaisar Fu memandang sosok berjubah hitam dan bertopeng emas itu, dan rasa takut yang samar-samar akan membuat Kaisar dan Raja takut. Aku tidak tahu dari mana orang kuat itu berasal. Kaisar Chu Feng menggelengkan kepalanya. Bagiku, itu terasa lebih menakutkan daripada 5 Raja Dewa Bumi. Kaisar Fu mengangguk. Ada cukup banyak makhluk di puncak alam Raja Dewa tingkat kedua di benua asal. Mereka hanya kekurangan sumber daya. Mungkin salah satu dari mereka telah memperoleh sumber daya dan dengan demikian mengambil langkah itu. Dari pembunuhnya terhadap penguasa kerajaan Tiankun, dia seharusnya ahli dalam teknik jiwa dan kehendak, kata Kaisar Chu Feng. Dengan kata lain, dia mungkin bisa langsung memusnahkan siapapun yang berada di bawah level Kaisar atau Raja. Dia jauh lebih mengerikan daripada 5 Raja Dewa Bumi. Kaisar Fu mengangguk. Dia bertindak sambil menyembunyikan identitasnya, jadi dia mungkin belum ingin secara terbuka menghadapi kedua negara kuno. Kaisar Fu, bisakah kau menyimpulkan rahasia surgawi dan mencari tahu identitasnya? Tanya Kaisar Chu Feng. Tidak dapat ditemukan. Kaisar Fu menggelengkan kepalanya. Untuk mengungkap rahasianya, kita memerlukan informasi yang cukup. Informasi tentang pria misterius dan kuat ini terlalu sedikit. Kaisar Chu Feng sedikit mengangguk. Kerajaan kuno Yanfeng kita telah mencoba segala cara yang mungkin, tetapi kita bahkan tidak dapat membunuh penguasa Sungai Ibu. Menurutku, praktisi misterius ini bahkan lebih merepotkan daripada penguasa Sungai Ibu. Kedua kerajaan kuno mungkin juga tidak dapat mengatasinya, kata Kaisar Fu sambil tersenyum. Tidak dapat mengetahui identitasnya. Tidak dapat mengetahui identitasnya mungkin merupakan hal yang baik. Penguasa Sungai Ibu bisa lolos, tapi bukan berarti aku juga bisa, kata Kaisar Chu Feng. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan segera pergi. Siapa sebenarnya Anda? Kaisar Fu menatap sosok berjubah hitam dan bertopeng emas itu. Dia cukup penasaran. Apakah itu Pu Xin, Luo He, atau Kaisar Ming? Memang sangat sedikit jejak pusat kekuatan misterius ini, tetapi tidak banyak di benua asal, di mana jiwa dan keinginan mencapai tahap ini. Berdasarkan kesimpulan dari berbagai aspek, Kaisar Fu memang memiliki 3 tersangka. Pu Xin adalah Raja Dewa tingkat kedua yang misterius dan rendah hati yang jarang berpartisipasi dalam perselisihan dan hanya sesekali merekrut murid dalam ilusi. Di antara murid-muridnya ada 2 Raja Dewa tingkat kedua, salah satunya adalah Raja Dewa Wuxin. Luo He di tahap alam kekacauan
merupakan kehendak Raja Dewa di alam tertinggi, Kaisar Fu telah mengamati Luo He. Sementara Kaisar Ming di benua asal, dia adalah orang dengan pencapaian tertinggi dalam kemauan. Kekuatan kemauannya telah mencapai batas atas yang ditetapkan oleh aturan tertinggi. Selain itu, ia juga menerima warisan yang ditinggalkan oleh Guo Yuan, dan ia terobsesi mempelajari binatang sektor dunia. Ia juga mempelajari gambaran kehidupan Hunyuan tertentu. Ia juga dapat dengan mudah menyamarkan sebagian kengerian kehidupan Hunyuan. Siapa itu? Pusin, kamu sudah menahan diri begitu lama. Apakah kamu benar-benar akan mengambil tindakan? Gumam Kaisar Fu. Dia sangat penasaran. Ataukah Luo He yang memiliki potensi yang mengerikan? Ataukah itu Kaisar Ming yang menakutkan, yang bahkan aku tidak dapat prediksi? Kaisar Fu tidak terkejut dengan apapun yang dilakukan Kaisar Ming. Bahkan jika Kaisar Ming membunuh 7 atau 8 kaisar dan memicu badai berdarah di seluruh benua asal, Kaisar Fu merasa itu normal karena ini sejalan dengan sifat Kaisar Ming. Scene berganti. Di kota Huyang, di rumah penguasa kota, Luo Feng telah lama memesan informasi terperinci tentang penguasa kerajaan Tiankun dari aula persekutuan Yanfeng, dan dia juga menerima informasi itu saat ini, tetapi informasi ini relatif mahal. Aula persekutuan Yanfeng, apakah menemukan pembunuh yang membunuh Tuan Tiankun? Luo Feng memeriksa informasi itu dengan seksama. Ada video dalam informasi. Seorang pria berambut panjang berjubah hitam dan topeng emas serta boneka tua. Orang kuat misterius yang tidak dikenal dengan boneka. Luo Feng tersenyum. Penyebab rinci kematian Raja Tiankun. Apakah saya belum membayar 1 miliar pasir kosmik tambahan? Luo Feng tidak lagi membeli informasi. Dia tahu betul bahwa karena pihak lain dapat mengetahui citranya, dia pasti tahu bahwa tubuh Raja Tiankun masih utuh. Dapat disimpulkan bahwa itu adalah serangan terhadap jiwa dan hati. Luo He, Luo He, Tuan Yusui datang. Apakah kamu tahu tentang kematian Tuan Tiankun? Tentu saja, jawab Luo Feng. Persekutuan Yanfeng dan Kamar Dagang Guntur menjual informasi secara terbuka, mengatakan bahwa itu adalah serangan tipe jiwa atau kehendak yang membunuh pemimpin kerajaan Tiankun. Pemimpin kerajaan Tiankun seharusnya tidak punya waktu untuk bereinkarnasi. Pemimpin kerajaan Yusui mengumumkan dengan gembira. Saya khawatir orang misterius ini dapat membunuh orang-orang kuat di bawah kaisar dan raja secara instan. Saudara Yusui, aku merasa kamu sedikit menyombongkan diri. Pendiri kedua negara, pendiri wilayah ekstrem timur, Kaisar Qin, penguasa 10.000 alat, binatang buas alat, dan Kaisar Ming. Mereka sudah dapat membunuh kita dalam sekejap, kata Luo Feng. Ada satu lagi tidak apa-apa, Tuan Yusui berkata sambil tersenyum. Aku senang karena Tuan Tiankun sudah benar-benar mati dan mungkin tidak akan bereinkarnasi. Senang sekali. Luo He, wilayah yang kau kuasai dekat dengan kerajaan Si, dan kerajaan Si sedang tidak memiliki pemilik. Kau dapat mengambil kesempatan untuk menduduki seluruh kerajaan Si. Pemimpin kerajaan Yusui mengirim pesan. Aku pasti akan mendukungmu dengan segenap kekuatanku. Menduduki kerajaan Si? Luo Feng tersenyum. Aku juga punya rencana ini. Mendengar ini, Tuan Yusui langsung tertawa dan berkata, hahaha, Luo He, dulu saat kau berada di level pertama Raja Dewa, kau tidak takut pada Tuan Tiankun. Sekarang, setelah kau mencapai level kedua Raja Dewa, kau bahkan lebih baik daripada pemimpin kerajaan Tiankun. Dalam banyak hal, jika kau menduduki kerajaan Si, aku yakin orang kuat lainnya tidak akan berani memperjuangkannya. Tidak perlu terburu-buru. 3 raja kerajaan Si baru saja meninggal. Jika aku segera menduduki kerajaan Si, aku takut itu akan menarik perhatian orang kuat berjubah hitam dan bertopeng emas. Begitu dia tidak puas, itu akan menjadi mengerikan, kata Luo Feng. Iya, orang kuat misterius itu membunuh 3 raja kerajaan Si sekaligus, dan dia seharusnya
menaruh dendam terhadap 3 raja kerajaan Shi. Sekarang, semua kekuatan sedang melihat kerajaan Shi. Memang tidak tepat untuk mengambil tindakan sekarang, kata pemimpin kerajaan Yusui. Tunggulah sehari, itu akan menjadi tanda penghormatan terhadap kekuatan misterius itu, kata Luo Feng. Satu hari, aku khawatir akan ada perubahan. Tuan Yusui khawatir. Wilayah yang begitu luas mungkin akan menarik Raja Dewa kuno lainnya untuk mengambil tindakan. Tidak akan mudah untuk menduduki wilayah sebesar itu, kata Luo Feng. Dia sangat percaya diri dan sabar. Lagi pula, dialah yang membunuh 3 raja kerajaan Shi. Jika dia segera mengambil alih kerajaan Shi, itu mungkin akan meningkatkan kecurigaan. Saya tidak tahu apakah kedua negara kuno itu akan menemukanku, pikir Luo Feng. Dia menggunakan menara bintang untuk merasakan 4 penjuru, merasakan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di sekte Daohe, dan merasakan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di kota Huyang. Luo Feng sekarang harus lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan dia mungkin akan menukar harta rahasia yang melampaui tingkat Raja Dewa dari uang tak terbatas untuk melindungi dirinya di masa mendatang. Di dalam wilayah kerajaan kuno Guntur, di sebuah aula kuno, 3 sosok duduk terpisah. Aku mengundang kalian berdua untuk datang karena ada sesuatu yang ingin kuminta. Sosok besar dengan rambut putih keperakan duduk di sana. Raja Dewa Bulan Perak, apakah ada yang ingin kau tanyakan pada kami? Kedua sosok lainnya sedikit terkejut. Sosok berambut perak itu memiliki mata yang dalam dan berkata dengan tenang. Kamu juga tahu bahwa barusan 3 raja kerajaan Shi meninggal. Pria kuat berjubah hitam dan bertopeng emas itu sangat kuat. Jika seseorang di bawah raja bertemu dengannya, diperkirakan bahwa tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan untuk melawan. Kedua pria kuat ini juga mengetahui informasi ini dan tahu betapa mengerikannya pembunuhan itu. Orang kuat itu jauh lebih kuat dari kita, dan kita tidak bisa memprovokasi dia. Tapi negara Shi sekarang tidak memiliki pemilik, dan ini adalah kesempatan yang tepat untuk mendudukinya, kata sosok berambut perak itu. Yin Jui, apakah kamu akan meninggalkan kerajaan kuno Guntur? Kedua pria kuat itu terkejut. Aku belum pernah sepenuhnya bergabung dengan kerajaan kuno Guntur. Aku telah bekerja keras untuk mereka sejak lama, tetapi banyak tugas merepotkan yang diminta untuk kulakukan. Tubuh asliku telah dimangsa oleh orang-orang gila itu lebih dari sekali, kata sosok berambut perak itu. Ini sudah cukup. Sosok berambut perak itu menggelengkan kepalanya. Aku memutuskan untuk mengambil alih wilayah kerajaan Shi dan menjadi bebas. Aku tidak akan lagi menderita di kerajaan kuno Guntur. Aku juga mengundang 2 teman. Kalian berdua ahli dalam cloning. Kalian masing-masing mengirim klon. Aku akan memberimu masing-masing 2 negara kekacauan. Kedua pria kuat itu saling memandang. Oke, baiklah. Keduanya langsung setuju. Kapan kita akan melakukannya? Kedua pria kuat itu menatap Raja Dewa Bulan Perak. Begitu fajar menyingsing, ayo kita ambil tindakan, kata Raja Dewa Bulan Perak sambil memandang dunia luar. Begadang sepanjang malam dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada pria misterius itu. Ketika 3 raja kerajaan Shi meninggal, Raja Dewa Puncak Tengkorak melarikan diri karena ketakutan. Sementara itu, Raja Dewa Liuyu tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi dia terlalu lemah. Negara Shi untuk sementara tidak memiliki pemilik. Sekarang ada 135 negara kekacauan di negara Shi. Negara ini relatif besar di antara negara kelas 2, dan di wilayah yang begitu besar tentu saja menarik banyak makhluk setingkat penguasa. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Maaf ya, akhir-akhir ini sering telat dan nggak up karena lagi sibuk banget guys.